warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Putri Puspasari dengan NIM 2302101029 Prodi PGSD Universitas PGRI Madiun. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Saat menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, kalian pasti akan menjadikan ejaan bahasa Indonesia sebagai acuan dalam penulisan. Namun, tahukah kamu bahwa ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah perkembangannya tersendiri? Sejarah bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusigen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah. Mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan Baru atau ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Nah, untuk mengetahui ciri khas masing-masing ejaan tersebut, mari simak materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, ada ejaan Van Ophusigen pada tahun 1901 hingga 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusigen pada tahun 1901. Ejaan ini adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia pada zaman Belanda. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophusigen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophusigen berlaku sampai dengan tahun 1947. Contoh penggunaan ejaan Van Ophusigen adalah penggunaan huruf DJ untuk menulis bunyi J. Misalnya Jakarta, jika, dan jangan. Yang kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 hingga 1956. Ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini dikenal sebagai ejaan Suwandi karena berasal dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophusigen karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo tahun 1938 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal, OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya kata Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, dan maaf menjadi maaf. Maknanya ini terletak pada tanda baca di atas ya kawan-kawan. Yang ketiga, ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 hingga 1961. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketahui oleh Priyono dan E. Katopo. Pada tahun 1957, panitia yang dilanjutkan itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru, membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI diijam menjadi AI, AU, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal, seperti kupu-kupu dan alun-alun. Contoh penggunaan ejaan pembaharuan yaitu kata santai menjadi santai, gulai menjadi gulai, syarat menjadi syarat, harimau menjadi harimau. Yang keempat, ada ejaan Melindo pada tahun 1961 hingga 1967. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo tahun 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti menjadi C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya diganti dengan huruf NC. Yang kelima, ada ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1967 hingga 1972.
Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pendahulu Pusat Bahasa adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Gabungan panitia yang diketahui oleh Anton M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD kecuali pada perincian kaidah saja. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain huruf TJ diganti dengan C, J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan tepat atau bukan. Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Contoh, ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 hingga 2015. Ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015, menggantikan ejaan baru serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, perbaikan kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata pantai menjadi pantai, panitia menjadi panitia. Yang ketujuh, ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 hingga sekarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Contoh, kata berpikir menjadi berpikir, asas menjadi asas, dan atlet menjadi atlet. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.